Pukul 15 di Jakarta dan Medan. Pukul 16 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Number one, business and inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Tasya Rustama dalam Jurnal 9. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyatakan belanja pemerintah yang meningkat tinggi menjadi motor penggerak ekonomi di tengah krisis pandemi COVID-19. Luki mengatakan hal itu terjadi karena sektor penggerak ekonomi lainnya mengalami pukulan sangat berat dari dampak pandemi seperti konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto atau investasi, ekspor, dan juga impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan loka karya dalam rangka meningkatkan kapasitas enumerator pendata kajian stok ikan di berbagai wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani menyatakan kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Balai Riset Perikanan Laut 1 hingga 4 November ini bertujuan sebagai wahana bagi enumerator dalam memahami pendataan stok tersebut. Anda tengah mengikuti Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara harus terus mendukung akselerasi pelayanan publik setelah hadirnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Tulang Bawung. Akselerasi diperlukan agar kehadiran MPP di ujung Pulau Sumatera itu tidak sebatas seremonial saja, melainkan pemerintah ingin birokrasi menjadi lebih lincah, lebih ramping, dan berorientasi pada hasil. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid mengatakan bahwa keterlibatan kampus adalah kunci mencegah radikalisasi di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu, BNPT mengapresiasi inisiatif kampus-kampus dalam melawan radikalisme dengan program-program yang dimiliki oleh perguruan tinggi, yang diantaranya adalah program pesantren pencerahan kalbu bagi mahasiswa dan dosen di Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Sesaat lagi, semua listener kami temani di acara Palembang Insight, kerjasama Radio Smart FM dengan Harian Umum Tribun Sumsel, turut didukung oleh Kopi Benua.
100% asli Semendo Blend. Salam jumpa dan selamat mengikuti. Kini saatnya kita ikuti Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore warga Palembang. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan tentunya senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 4 November 2020. Dan Smart Listener tentunya selama satu emisi dari Cukai, mungkin Smart Listener sebagian masih ada yang belum tahu ya. Apa sih? Silakan Pak. Jangan sampai penggunanya harus sehat semuanya, gitu, agar dapat mengisi pembangunan ini dengan baik. Gitu. Oke, karena kita tahu sendiri ya dampak negatif dari mengkonsumsi mungkin barang-barang yang Pak Wibowo sebutkan tadi, dari rokok, etil alkohol, MMA dan juga vape ya. Kita tahu dampaknya ini untuk kesehatan jasmani dan juga mungkin rohani juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Seperti itu Pak. Harus kita awasi. Oke, baik. Nah, Pak Wibowo, ini kita langsung masuk berarti Pak tentang topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai kenaikan cukai rokok yang hingga kini memang belum diumumkan oleh pemerintah ya, melalui Kementerian Keuangan. Tentunya masih kita tunggu-tunggu juga. Nah, tapi sebelumnya Pak Wibowo boleh jelaskan ini mungkin sejak kapan nih Pak cukai rokok ini mulai ada regulasi kenaikan, sejak tahun berapa ini, dan juga mungkin dari masyarakat juga belum tahu nih Pak Wibowo. Iya, sebenarnya kalau pungutan cukai itu sebenarnya sudah lama, sejak zaman Belanda sudah ada. Jadi Belanda itu sudah, waktu kita masih dijajah Belanda ya, dan kita ada cukai untuk rokok, hasil tembakau, ada cukai untuk gula, bahkan minyak tanah dulu dicukai. Ada cukainya juga. Kemudian seiring perkembangan zaman, minyak tanah dihapuskan, gula dihapuskan, tinggal 3. Ini termasuk kecil lah. Termasuk kecil benar. Hitungannya buat negara memungut 3 jenis barang itu kecil dibandingkan negara-negara lain. Negara-negara lain mungkin aki, baterai dan sebagainya mungkin bisa kena dan lain sebagainya. Mungkin kendaraan bermotor pun ada yang kena juga ya. Nah, kita kan belum ada. Belum ada ya. Plastik dan sebagainya gitu. Kita ada tahapan-tahapan memang untuk penggalian potensi cukai itu sendiri. Jadi kalau mau ditanya sejak kapan dia, waduh sejak zaman Belanda. Waktu kayak kuliah juga membacanya undang-undangnya dulu masih undang-undang zaman Belanda dulu. Terus baik. Di undang-undang yang baru ini ada 3 itu tadi jenis baik. Cukai itu. Berarti memang pemerintah Indonesia memang tidak semena-mena ya ingin memperlakukan cukai ini untuk seluruh jenis barang ya. Berarti Indonesia tergolong sedikit Pak untuk mengenai cukai ya. Padahal sebenarnya cukai itu dia tidak sembarangan mengenakannya. Kan sebenarnya untuk masyarakat juga. Benar. Contohnya konsumsinya harus diawasi kan, buat kesehatan masyarakat kan. Jadi kan dampaknya bagus banget buat masyarakat itu sendiri gitu kan, gitu. Jadi tidak semena-mena kok dipungut aja biar masuk, dipungut aja pajaknya gitu. Tidak semena-mena itu gitu kan. Kita harus lihat dulu kan dampaknya buat masyarakat dan lingkungan selama ini gitu. Baik. Wah, ini menarik sekali nih. Belum kita bahas ya mengenai regulasi cukai rokok. Ini akan kita bahas Pak Wibowo di segmen kedua. Dan kita masih mengundang Smart Listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711 3631 atau di WhatsApp di 0811 7801018. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan ini di kolom komentar chat ya di channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Insight. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar.
Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Kalinya pada tanggal 8 Agustus 1972 melalui frekuensi AM, KG Radio Network terus berkembang hingga saat ini dengan 33 radio station yang tersebar di 21 kota di Indonesia. KG Radio Network, the largest radio network in Indonesia, akan menjadi corporate brand bagi 33 radio station di Indonesia dengan nama udara, Radio Sonora, Smart FM, dan Motion Radio. Dengan segmentasi yang berbeda, Radio Sonora bersama 16 radio jaringannya di 14 kota menyasar kepada masyarakat usia dewasa 30 hingga 45 tahun. Smart FM dengan 10 radio jaringan di 10 kota menyasar para pelaku bisnis berusia 25 sampai 45 tahun. Dan Motion Radio dengan 7 radio jaringan di 7 kota menyasar kalangan muda khususnya usia 18 hingga 30 tahun. KG Radio Network berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan pendengarnya melalui Sonora Network, Smart FM Network, dan Motion Radio.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 4 November 2020. Dan kita masih membahas ini topik yang sangat menarik pada Palembang Insight kali ini, yaitu cukai rokok naik, siapa yang diuntungkan. Masih bersama narasumber kita, ada Pak Satwibowo Erijanto, selaku Humas Kanwil Bea dan Cukai Sumbaktim. Dan untuk Smart Listener, kami masih mengundang Anda, silakan hubungi kami di via telepon ya, di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Dan Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar chat di siaran langsung kita di channel YouTube Smart FM Palembang, karena siaran ini juga kita siarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Pak Wibowo ini nampaknya sudah ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, dari Bapak siapa di mana, Pak? Pak Beni di Pelaju. Baik, Pak Beni di Pelaju. Pak Beni, silakan Pak dengan pertanyaannya. Oke, ini kan terkait dengan cukai ya, kenaikan cukai rokok ya. Nah, ini boleh bertanya langsung ke Pak Wibowo ya. Ini gimana sih sebenarnya pemerintah menetapkan skema nilai cukainya itu sendiri dalam penjualan rokok itu sih. Misalnya satu bungkus rokok itu harganya 20.000, cukainya sekian ribu. Nah, bagaimana pemerintah menentukan harga nilai cukainya itu? Nah, kemudian bagaimana dengan industri rokok yang rumahan? Di Jawa itu kan banyak industri rokok rumahan atau tradisional. Apakah mereka dikenakan cukai ini sendiri? Oke, nah, baik. Selanjutnya begini, satu lagi, sini soal dilema pemerintah sendiri, soal penerapan cukai rokok ini, di mana pemerintah ingin menyehatkan masyarakatnya, penduduknya, tetapi di satu sisi negara butuh uang untuk pembangunan. Nah, salah satunya dari cukai rokok. Sebenarnya posisi pemerintah itu di mana posisinya? Apakah ingin mendapatkan penerimaan yang banyak atau masyarakatnya jadi sehat? Kalau dinaikkan kan berarti bisa jadi penerimaan jadi naik, tetapi masyarakatnya jadi nggak sehat, seperti itu. Oke, baik. Cukup, Pak. Ini satu lagi terakhir. Berapa besar porsi penerimaan negara di cukai rokok ini? Berapa persen sih sebenarnya dapatnya? Apa signifikan atau tidak sih? Oke, baik. Itu saja. Cukup, Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini ada banyak nih Pak Wibowo, ada 4 butir pertanyaan. Ini satu orang tapi 4 satu orang tapi 4 pertanyaan. Tapi sebelum kita bahas ini, karena banyak sekali 4 pertanyaan, kita sambung dulu topik kita tadi, Pak Wibowo, mungkin akan kita bahas masih di segmen kedua nanti. Nah, ini kita masih bahas mengenai cukai rokok, Pak Wibowo. Kalau boleh diinformasiin dulu nih kepada Smart Listener, kenaikan cukai rokok ini sudah sejak kapan dan landasannya apa, Pak Wibowo? Untuk cukai rokok ya. Cukai rokok ya. Sebenarnya cukai rokok ini kenaikannya seiring dengan kondisi ekonomi kita. Ekonomi. Ada beberapa pertimbangan kenaikan cukai rokok. Jadi satu kita sebutkan, satunya arahan Bapak Presiden tentang SDM yang kita yang unggul. Kemudian prevalensi merokok pada anak, pada remaja meningkat atau tidak. Tiap tahun kita lihat itu data-datanya. Kemudian kita juga prevalensi merokok perempuan itu meningkat atau tidak di tahun-tahun itu. Terus selanjutnya asumsi makro pertumbuhan ekonomi kita, apakah pertumbuhannya sedang naik atau tidak, itu lihat. Inflasi juga kita hitung juga. Terus kemudian ada proyeksi pertumbuhan produksi rokoknya, itu kita lihat juga di tahun-tahun sebelumnya apakah naik atau tidak. Kemudian ada juga kita cek juga harga penyerahan rokok itu apakah dia lebih tinggi dari harga yang kita akan dibanderol rokok. Di rokok itu kan ada tulisannya harga jual eceran katakanlah 20.000. Ternyata di pasaran dijualnya dia 22.000. Ada kenaikan di situ kan. Kita hitung juga itu semuanya. Kemudian ada juga adanya target penerimaan cukai yang dibebankan pemerintah kepada Direktur Jenderal Bea Cukai, itu kita hitung juga. Terus apakah tahun sebelumnya ada kenaikan atau tidak? Pernah kita dilakukan menaikkan di tahun 2019. 2019 ya, benar. Kita tidak menaikkan karena hitungan tadi. Hitungan tadi berapa faktor? 1, 2, 3. Banyak faktor. Hampir 7 8 faktor itu tadi. Itulah yang salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perlu tidak dilakukan kenaikan akan cukai itu sendiri. Gitu. Selanjutnya kalau tahapannya begitu
kita harus bahas dulu di tingkat internal bea cukai. Nah, ini mungkin langsung jawab satu pertanyaan dari Bapak tadi nih, skema penerapannya. Silakan Pak Wibowo. Jadi tidak semata-mata langsung naik, tidak. Kita bahas dulu di tingkat internal bea cukai sendiri dengan data-data yang tadi. Kemudian dibahas di tingkat di Kementerian Keuangan, dinaikkan. Selanjutnya kita ada public hearing juga, public hearing ke kementerian dan lembaga lainnya, contohnya tentang prevalensi kenaikan perokok perempuan berapa. Itu kita harus minta datanya juga di Kementerian Kesehatan, di BPS dan lain sebagainya. Terus juga kita minta data juga ke asosiasi berapa produksimu hari di tahun ini. Per tahun ya hitungannya. Per tahunnya kita hitung ada kenaikan atau tidak. Asosiasi bagaimana, terus tanggapan dari petani tembakau, asosiasi petani bagaimana. Semuanya dihitung itu semuanya. Selanjutnya nanti kita bahas lagi di tingkat Menko Perekonomian. Lanjutnya pembahasan di tingkat Bapak Presiden, baru kemudian ditentukan apakah ada kenaikan atau tidak, dan termasuk juga jumlahnya berapa gitu. Jadi panjang sekali. Katanya mudah, naik 10% gitu. Tapi sebenarnya tahapannya itu lumayan juga. Benar. Kalimatnya singkat nih, naik 10%. Tapi tahapan prosesnya panjang sekali. Jadi tidak langkah itu tidak turun dari langit, itu tidak. Itu semuanya ada hitungannya. Dan tentunya semuanya juga untuk demi kepentingan masyarakat ya. Masyarakat itu baik masyarakat konsumen, masyarakat petani, masyarakat produsen juga. Jadi pabrik-pabrik rokok harus kita jaga juga, jangan sampai dia mati juga kan. Karena dia juga membantu perekonomian negara juga, menggerakkan ekonomi, dan ada penerimaannya di situ juga. Baik. Berarti memang ini semua untuk kepentingan masyarakat juga ya. Masyarakat. Berarti ini juga menjawab pertanyaan dari Bapak siapa tadi, lupa saya namanya. Kalau tadi dilema ya. Dilema katakanlah tadi dikatakan bagaimana dengan industri pabrikan rokok di perumahan sebagainya. Itu kita segmenkan. Jadi ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, golongan 3 ini adalah untuk yang rumahan-rumahan itu tadi. Jadi tarifnya akan berbeda dia dengan yang golongan 1. Contohnya pabrik-pabrik yang besar, dia akan lebih ringan dibandingkan pabrik besar. Contohnya pabrik besar dia menggunakan mesin rokok SPM, rokok putih mesin itu akan berbeda tarifnya lebih tinggi dibandingkan rokok kretek. Nanti rokok kretek ada 2 juga, rokok kretek tangan atau rokok kretek mesin. Nah, kalau yang tangan dia lebih murah lagi tarifnya, karena menggunakan banyak sumber daya manusia, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan ya dengan adanya sumber daya manusia yang diserap sebagai tenaga kerja itu tadi. Baik. Berarti ada 3 golongan ya. Baik, semakin rendah golongan semakin rendah juga ya. Pabriknya ada 3 golongan, dari jenis produksinya juga digolongkan juga. Berarti itu mungkin salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk industri perumahan yang bergelut di industri rokok ya, seperti itu ya. Nah, ini satu lagi nih, pertanyaan dari penelpon tadi, seberapa besar porsi pendapatan atau penerimaan? Ini panjang juga ya. Itu. Totalnya APBN kita sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 1.800 apa ya, atau 2.000-an triliun. Yang jelas target kita tahunan kita untuk tahun 2020 itu 205 triliun totalnya ya, biaya masuk, biaya keluar dan cukai. Untuk tahun ini, ya, untuk tahun ini. Untuk cukainya sendiri itu targetnya itu sekitar 164-an ya. 164 triliun ya. 164,94 triliun untuk di tahun APBN 2020 ini gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan 31 Desember ini biaya cukai mencapai sudah over mungkin ya. Sesuai dengan inilah rencana yang kita rencanakan. Jadi bagus banget cukainya, kita bagus. Sampai dengan Oktober ini kita dari target sampai Oktober itu targetnya ada 131,6 triliun, kita sudah mencapai di 134,94. Itu target nasional Pak Wibowo. Nasional. Untuk target di Sumbaktim untuk wilayah kita. Sumbaktim sendiri sebenarnya bukan daerah produksi cukai. Tapi mereka daerah pemasaran cukai. Jadi daerah tidak ada target di Sumbaktim ini, tapi kita di tahun ini kita mendapatkan porsi cukai ternyata dari VAPE ini. Dari VAPE ya? Iya, dari salah satu VAPE dan MMEA seperti ini, yaitu di Jambi dan Palembang. Baik. Itu ada sekitar 60 juta. Ya lumayan ya. Lumayan. Dari yang tidak ada target jadi target gitu aja. Itu produk baru padahal. Produk baru itu tadi. Kita sudah intensif masuk kemana-mana ya.
pabrikan-pabrikan dan juga kita edukasi masyarakat dan sebagainya, ternyata kita dapat pungutan itu. Oke, baik. Dan jangan lupa bahwa meskipun kita tidak punya pabrik tembakau di wilayah Sumsel, kalau saya Sumbaktim ya, ada Sumsel, ada Jambi, ada Bangka Belitung di situ ya. Meskipun kita tidak ada pabrik cukai, bukan berarti kita tidak bermanfaat. Karena pemerintah daerah kita itu Pemda ya. Pemda itu mendapat dana bagi hasil cukai. Itu sekitar 2 triliun, sebentar saya lihat ini ada 1,934 miliar. Ya, 1,9 miliar itu dana bagi hasil cukai kepada Provinsi Sumatera Selatan. Dana bagi hasil itu. Dana bagi hasil itu ke Sumatera Selatan. Ke Jambi dapat 2,3 miliar dari pemerintah pusat. Itu dana itu gunanya untuk apa? Salah satunya, kalau di tahun 2020 itu ditetapkan 50% harus untuk kesehatan. Salah satunya mungkin BPJS itu tadi ya. Disalurkan ke BPJS ya. Kemudian selain itu disalurkan juga untuk peningkatan petani tembakau dalam khususnya petani tembakau ya. Iya, petani tembakau itu ditingkatkan juga untuk meningkatkan juga kegiatan pengawasan rokok ilegal. Itu Pemda bisa bekerja sama dengan Bea Cukai. Nanti ada hitung-hitungannya. Nanti yang menghitung juga menilai apakah manfaat dana bagi hasil cukai itu bermanfaat oleh daerah dan disalurkan sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang menilai nanti salah satunya oleh Bea Cukai juga. Baik. Jadi banyak ya sebenarnya. Banyak sekali. Jadi manfaatnya banyak. Benar-benar. Tentu kita harap ini target yang memang dikenakan pemerintah untuk Bea Cukai semoga tercapai ya, karena banyak sekali nih manfaat untuk petani tembakau, untuk kesehatan. Wah, ini kalau dibahas panjang juga nih Pak Wibowo. Gitu. Baik Pak Wibowo, kita jeda dulu menuju segmen ketiga. Dan untuk Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di WhatsApp di 0811780118. Kami segera kembali. Palembang Inside. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait
untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Palembang Insight. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini Rabu 4 November 2020. Dan kita masih bahas topik yang menarik ini, cukai rokok naik, siapa yang diuntungkan, masih bersama Bapak Saad Wibowo Erijanto selaku Humas Kanwil Bea dan Cukai Sumbaktim. Baik, kami juga sapa untuk para penonton di channel YouTube Smart FM Palembang, dan juga terima kasih sudah mengirimkan ya salam-salam dan juga pertanyaan yang nanti akan kita bacakan juga, dan kita akan tanyakan langsung sama narasumber kita, ada Pak Wibowo. Baik, Smart Listener, tadi di segmen sebelumnya menarik, Pak Wibowo sudah membahas nih, berarti memang landasan pemerintah ya, ataupun juga ditetapkannya regulasi mengenai pengenaan cukai rokok, dan juga mungkin seluruh barang-barang yang sudah disebutkan tadi kriterianya yang seperti etil alkohol, MMA dan juga vape, ini memang manfaatnya memang untuk penerimaan negara, memang untuk masyarakat, petani, memang banyak sekali ya, kalau dijelasin banyak sekali nih Pak Wibowo manfaatnya. Tapi dan tentunya kita harap ini semoga penerimaan cukai rokok tahun ini mencapai target. Oke. Nah, Pak Wibowo, tadi di segmen sebelumnya tadi sempat ada pertanyaan WhatsApp yang belum saya bacakan. Mungkin saya bacakan dulu dan Pak Wibowo bisa langsung jawab nih. Dari Anton di Pak Jo, ini yang jelas petani tembakau menjadi yang sangat dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Tahun ini kesejahteraan petani tembakau sudah hancur akibat harga jual tembakau yang rendah, ditambah lagi dengan adanya COVID-19. Apa yang seharusnya dilakukan petani tembakau kecuali hanya bisa pasrah? Nah, ini mungkin Pak Wibowo bisa sumbang saran atau menjawab pertanyaan dari Pak Anton di Pak Jo. Silakan Pak. Sebenarnya petani kita kan sebenarnya berhubungannya dengan industri rokok ya, ini pabrik rokok. Tapi juga tidak, efeknya juga ke arah petani tembakau itu sendiri. Sebenarnya pemerintah juga sudah menghitung juga. Jadi gini, di aturan cukai kita tidak hanya menerapkan tentang cukai rokok juga, tapi juga harga jual eceran. Cukai dan harga jual eceran ini diatur oleh pemerintah dengan ketentuan cukai maksimal itu 57% dari HJE, harga jual eceran itu. Jadi begini, cukai rokok kita sekarang ini tarifnya itu hampir ke 57% dari harga jual eceran. Katanya dia 10.000, berarti kan sudah 55.000-nya lebih itu untuk cukai. Sekitar 15.000 ya berarti ya. Jadi kalau pemerintah ingin menaikkan katakanlah 10% cukai rokoknya itu menjadi 6.000, otomatis kan dia harus menaikkan HJE. Harga jual ecerannya katanya menjadi 12.000, supaya tidak menyalahi undang-undang lebih dari 57%, kan tidak boleh. Dengan kenaikan HJE yang 57%, otomatis tingkat keuntungan dari pabrik itu akan meningkat juga. Pemerintahnya dapat kenaikan cukai, pabriknya dapat margin keuntungan itu tadi, selisihnya dari 10.000 menjadi 12.000. Diharapkan nanti dari 2.000 kelebihan itu dia akan membeli tembakau dari para petani tembakau menjadi meningkat juga, punya daya kemampuan finansial untuk membeli tembakau dari petani. Petani sendiri sebenarnya kewajibannya dia adalah meningkatkan hasil produksinya yang bermutu bagus, berkualitas yang pasti, bermutu bagus dan kualitas, dan jangan lupa bahwa cukai rokok ini kan ada DBH-nya, dana bagi hasil cukai. Salah satunya itu gunanya adalah untuk meningkatkan
petani tembakau. Seperti pemberian bibit yang bagus dan sebagainya itu akan diatur oleh dinas perkebunan di masing-masing Pemda. Diharapkan mereka itu jalan masuk ke sana pada bantuan bibit atau cara bertani yang baik, mutunya meningkat sehingga harga jualnya ke pabrik itu akan meningkat juga. Memang harga jual tembakau ke pabrik ini ya mekanisme pasar ya, juga tidak turun ke sana. Tapi kita harapkan dengan margin yang naik tadi, antara cukai yang naik dan HJE yang naik, itu membawa dampak ke kemampuan finansial dari pabrik itu sendiri untuk membeli bahan baku menjadi sedikit meningkat gitu. Baik. Gitu. Nah, Pak Wibowo, berarti memang untuk yang menetapkan tarif harga rokok ini memang dari perusahaan atau juga pemerintah juga ikut mengatur juga, Pak Wibowo? Pemerintah yang mengatur dari dalam bea cukai. Harga jual eceran itu diatur oleh kita. Nanti harga jual eceran kita cek. Kita tugaskan pegawai bea cukai untuk mengecek di lapangan apakah harga jual ecerannya di daerah bagaimana, apakah naik atau tidak dan sebagainya, sesuai bandrol atau tidak. Nanti kalau tidak sesuai bandrol kita hitung. Berarti kemampuan masyarakat untuk membeli itu tinggi, ternyata di atas bandrol nih. Nah itu kita salah satu penghitungan untuk kenaikan cukai rokok itu tadi. Kan kita kan harus batasi konsumsi rokoknya sendiri kan. Bagaimana jangan sampai masyarakat yang malah anak-anak bisa dibeli anak-anak, uang jajannya bisa dibuat belikan rokok, jangan sampai seperti itu. Itulah. Nah Pak Wibowo, mungkin untuk sanksi apabila kan kita nggak tahu ya ada perusahaan yang nakal, mungkin harganya tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah. Apakah dari bea cukai juga memberlakukan sanksi untuk perusahaan-perusahaan yang nakal dalam menerapkan tarif, Pak Wibowo? Iya, nanti kita akan kita akumulasi, akan kita create kalau memang itu memang ada ketentuan di daerah, akan kita tindak untuk hal itu. Dan gini. Tadi saya sedikit ada menyinggung belakang ya tentang APBN. Tadi saya ada sedikit koreksi. APBN kita tuh penerimaan tuh sekitar 2.200 sekian triliun ya. Baik. Cukai kita targetnya 164 triliun. 164 triliun jadi ya. Sekitar 0,7% ya. 7% lah. 7% dari APBN. Dari APBN. Jadi cukup lumayan lah. Kalau dari targetnya bea cukai itu sekitar 200 triliun, 205 triliun lah. Jadi itu sekitar 9%-an dari APBN kita lah, lumayan lah itu. Pembangunan kita itu. Baik nih. Pak Wibowo, kita baca ini pertanyaan dari WhatsApp. Ada 2 pertanyaan, mungkin tadi juga sudah dijelaskan, mungkin kita review ulang ya. Mungkin baru dengar kali. Benar. Ini dari Pak Abdul Manaf dan Pak Chandra Septian. Mungkin saya rangkum ya pertanyaannya. Kalau dari Pak Abdul Manaf, ini penerimaan negara dari orang merokok. Nah, mungkin Pak Wibowo bisa jelaskan. Dan juga dari Pak Chandra Septian, ini menarik, tadi ada target di rokok elektrik. Teknis pengenaan cukainya bagaimana? Nah, mungkin Pak Wibowo mungkin langsung bisa merangkum ya. Kalau Pak Abdul Manaf untuk penerimaan negara dari orang merokok, tapi kalau untuk Pak Chandra Septiawan, ini dari rokok elektrik, pengenaan cukainya bagaimana? Silakan Pak Wibowo. Sebenarnya gini, pemerintah menarik cukai rokok itu kepada industri rokok, pabrik rokok. Tapi sebenarnya membayar itu adalah para konsumen, para perokok secara tidak sadar. Secara tidak sadar, pajak tidak langsung lah gitu ya. Jadi otomatis berapa nilai cukai pungutan negara yang diambil dari para perokok langsung itu? Ya sejumlah 164 triliun tadi. Jadi sesuai target kita. Kalau sekarang yang sudah berhasil kita pungut di tahun 2020 ini sampai dengan bulan Oktober, 31 Oktober ini ada 134 triliun. 134 triliun ya. Ya, 134 triliun itu kalau target kita sampai sekarang 131, jadi udah melebihi target 100%, 100,2%. Udah istilahnya udah ya optimis lah kita mencapai target itu. Tapi dengan bantuan semuanya ya. Nah, satu lagi nih Pak Wibowo, dari Pak Chandra Septian. Target rokok elektrik, teknis untuk teknisnya bagaimana? Teknis pengenaan cukainya untuk tarif rokok elektrik, VAPE tadi ya. Jadi VAPE itu sebenarnya kan ada 2 ya. VAPE ada yang VAPE berisi tentang hasil produk tembakau lainnya atau punya kadar tembakau, itu yang kenakan cukai. Tapi ada VAPE yang tidak ada cukainya, tidak ada kandungan tembakonya. Ya, tidak ada kandungan tembakonya itu tidak dikenakan cukai. Tidak dikenakan cukai ya. Kalau anak milenial rasanya rasa mangga atau apa, itu nggak kena cukai. Tapi kalau dia dicek ada tembakonya, itu diwajibkan kena cukai. Nanti pegawai bea cukai akan mengenakannya terutama ke pabrik-pabrik VAPE itu sendiri gitu tadi. Langsung turun ke lapangan, ngecek ya apakah ada kandungan tembakau atau enggak gitu ya. Makanya biasanya nanti pabrikan VAPE itu dia akan mendaftarkan pabriknya kepada pihak bea cukai untuk memperoleh nomor NPWPKC selain
Nah, jadi dikasih nomor pengusahanya, barang kena cukai, nah baru di situ ditentukan kadar tembakonya berapa dan sebagainya, dikenakan tarif terhadap vape itu, sehingga masyarakat tinggal membeli aja, sudah ada bandrolnya, sekian gitu. Oke, baik Pak Wibowo, ini pertanyaan dari YouTube juga banyak, tapi kita mau menuju segmen terakhir nih. Tadi pertanyaan dari saya juga masih belum terjawab mengenai pemberantasan rokok ilegal. Mungkin akan kita bahas di segmen keempat, di segmen terakhir nanti. Pak Wibowo, ini menarik sekali, pemberantasan rokok ilegal, seberapa besar ya peran dari Bea Cukai khususnya di wilayah Sumbaktim dalam menangani pemberantasan rokok ilegal. Untuk itu Smart Listener, kami akan segera kembali di segmen keempat. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gua ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Gak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Kalau Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Ini aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu baik, Bing. Langsung telepon baik 0711 444 722 dan 44 0088. Sripuku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart FM, the spirit of Indonesia. Palembang Inside.
101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight edisi hari ini, Rabu 4 November 2020. Dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen terakhir ya, pembahasan kita pada Palembang Insight kali ini dengan tema cukai rokok naik, siapa yang diuntungkan. Ini Pak Wibowo nggak kerasa ya. Udah berada di segmen terakhir. Ini banyak sekali pertanyaan dari YouTube. Kita sapa juga ini penonton di channel YouTube Smart FM Palembang. Terima kasih sudah berpartisipasi dan juga menyampaikan saran dan juga pertanyaannya ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Baik, Pak Wibowo, ini kita masih membahas, sebelum kita bahas mengenai rokok ilegal ya. Ini kan penetapan cukai rokok tentunya menimbulkan tidak selamanya berjalan mulus nih, pasti ada jalan terjal yang harus kita lalui karena banyak sekali pengusaha rokok, orang-orang yang bergerak di industri rokok mungkin tidak terima, kalau saya baca berita banyak ya, dengan adanya kenaikan cukai rokok. Bagaimana mitigasi dari pemerintah melalui bea dan cukai ini, Pak Wibowo, silakan. Oke, terima kasih. Pastilah kalau ada kebijakan pemerintah, kalau itu naik atau tidak naik selalu ada pro dan kontranya. Kita bea cukai dalam ini sebagai pelaksana aja, pelaksana dari kebijaksanaan itu, kita akan melakukan mitigasi. Jadi kalau memang ada kenaikan cukai, kita akan mitigasi, jangan sampai kenaikan itu akan berdampak ke rokok ilegal yang meningkat akhirnya. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya caranya dengan satu, penyederhanaan prosedur yang jelas kepada para industri cukai, pelayanan yang baik, terus juga penyediaan pita cukai yang tepat waktu, itu harus kita siapkan dari sisi prosedurnya. Kemudian dari sisi humas, kita harus turun ke bawah. Kita harus bukan hanya kepada masyarakat aja, kita juga ke industri-industri. Apa keluhan-keluhan mereka harus kita ditampung oleh humas. Kita kumpulkan apa dan akan kita perbaiki. Terus kita juga memberikan penerangan kepada para pedagang-pedagang rokok, para transporter, karena transporter penting sekali juga harus kita edukasi. Apabila ada temuan rokok yang mencurigakan bisa melaporkan ke kita dan sebagainya. Itu salah satu cara. Selain itu kita melakukan operasi. Jadi jangan sampai edukasi belum berjalan tapi langsung operasi. Tapi edukasi ke masyarakat dulu, kepada para stakeholder seluruhnya, baru kita melakukan operasi. Operasi dan operasi gembur yang kita laksanakan sekarang ini itu adalah untuk apabila ada rokok-rokok yang melanggar, contohnya rokok polos, rokok personalisasi dan peruntukannya berbeda dan sebagainya itu tadi. Atau cukainya palsu, harus kita lakukan operasi ya kalau dalam pelanggaran itu tadi. Baik, berarti memang salah satu mitigasi dari bea cukai adalah dengan melakukan pengawasan ya terhadap rokok ilegal juga ya. Salah satunya pengawasan ya. Menarik sekali nih, rokok ilegal ini masih menjadi salah satu tantangan ya. Untuk tahun ini Pak Wibowo, kita punya nggak datanya nih terkait jumlah pendapatan kita ya terhadap rokok ilegal, ataupun juga mungkin selain dari rokok, mungkin dari barang-barang lain juga boleh disampaikan Pak Wibowo, silakan. Terkait dengan rokok ilegal, kita sendiri sebenarnya setiap tahun disurvei oleh UGM dalam hal ini. Kita pakai UGM melakukan survei independen terhadap bagaimana jumlah rokok ilegal yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Kita dapat bacakan bahwa rokok di 2016 ada 12% dari rokok yang beredar itu ada ilegal. Kemudian 2017 turun menjadi 10,9%. 2018 turun menjadi 7%. Dan di tahun 2019 menjadi 3%. Itu adalah peran dari sisi humas dan dari sisi teman-teman di bidang pengawasan untuk melakukan pendidikan di bidang rokok ilegal. Di tahun 2020 kita mencanangkan 1% aja rokok ilegal itu. Kalau kita bandingkan dengan negara sekitarnya, sekitarnya luar biasa. Kita termasuk bagus nih ya. Kita ambil data di 2017. Malaysia itu hampir berapa nih? 50-an persen, 55. Itu tahun 2017. Wow, Vietnam itu ada di 25-an persen. Terus Singapura itu ada di 18%. Indonesia tadi 10,9 ya. Nah, terus dan Filipina 6,3 dan Thailand 5,5%. Kalau di 2019 kita udah sampai 3%, kita berarti termasuk paling rendah di Asia ya, kalau dibandingkan dengan data 2017 ini ya. Apalagi kalau sekarang 2020 kita tercapai 1%. 1% ya. Luar biasa sekali. Jadi peranan kita teman-teman di bidang pengawasan dan humas itu sangat sentral sekali untuk memitigasi dari
rokok ilegal itu sendiri. Oke, kalau bisa 0% lah. 0%. Agak sulit sih. Agak sulit ya. Kita meminimalkan lah. Kalau 0% luar biasa itu, angka absolut itu. Oke, baik. Nah, Pak Wibowo, ini sebagai masyarakat awam ya, kita sebagai masyarakat awam, cara membedakan rokok ilegal dan juga rokok legal, mungkin dari secara fisiknya ya. Fisiknya. Bisa nggak kita membedakan ini rokok ilegal dan juga rokok legal, Pak Wibowo? Begini, kalau rokok itu ada macam-macam. Jadi kalau kita lihat, kalau dia tidak ada bandrolnya, udah pasti ilegal. Berarti tidak ada pita cukainya. Bandrol ya, pita cukai ya. Pita cukai, tidak ada pita cukainya kan? Berarti udah rokok ilegal. Ada lagi rokok yang pita cukai palsu. Nah, kalau pita cukai palsu itu ada beberapa hanya, kalau yang kasar hanya fotokopian aja, dia tidak berwarna. Tapi ada yang mirip sekali ya. Kalau ada yang mirip sekali itu diperlukan alat ultraviolet, ya, ada berbenar tidak, ada logo bea cukainya tidak, itu menggunakan alat. Ada juga dengan reagent dan sebagainya, itu dibunyiin bea cukai. Nanti bea cukai turun ke lapangan seperti itu. Ada juga kesalahan berupa peruntukan. Jadi harusnya SPM, harusnya ditempelin rokok kretek. Pita cukainya kan ada tulisannya SKT. Begitu lihat SKT, tapi ini rokoknya rokok putih. Nah, berarti ini sudah rokok ilegal juga. Atau personalisasi seperti harusnya untuk pabrik A digunakan di pabrik B. Itu juga tidak boleh juga salah satunya. Itu baik. rokok ilegal gitu. Baik Pak Wibowo, kalau mungkin kita bahas ya, mungkin dari segi manfaatnya nih, kalau dari perbedaan antara rokok legal dan ilegal, mungkin yang rokok legal memiliki pita cukai itu mungkin kualitasnya lebih baik ya, mungkin dari rokok ilegal pasti. ya. Kalau mereka pasti kan kualitasnya lebih baik, juga bahan-bahannya kan terukur kan, dia mencantumkan kan jumlah tarnya berapa, nikotinnya berapa, sesuai dengan aturan kadarnya ya. Kalau rokok yang ilegal dia tidak ada itu komposisinya berapa dan sebagainya, itu dan ada bahan-bahan apa lagi dan sebagainya, kan jadi tidak mengganggu kesehatan juga itu kan, otomatis sangat berbahaya juga kan. Baik. Nah, mungkin sebagai masyarakat nih Pak Wibowo, ini terakhir ya, sebagai masyarakat juga mungkin apabila menemukan rokok yang ilegal ya, mungkin dari segi fisik ini sudah ketahuan nih bahwa ini rokok ilegal. Tindakan pertama yang harus dilakukan masyarakat ini bisa melapor kemana nih Pak Wibowo? Pertama, jangan membeli. Jangan beli ya. Awal itu jangan membeli. Kalau udah dikasih duit, pulangin lagi berarti. Pulangin lagi, jangan membeli. Kedua, kalau memang itu sudah terlanjur terbeli, Anda bisa melaporkan ke bea cukai. Kalaupun tidak, bisa ke Satpol PP setempat di Pemda atau Pemkat. Karena mereka Satpol PP kan juga kerjasama, karena ada dana juga dari DBH itu kan untuk rokok ilegal. Gitu. Coba kita juga, saya mau menyampaikan data dari Sumbaktim sendiri tentang penindakan rokok hasil tembakau ya, dalam hal ini ya. Untuk tahun 2019 itu kita berhasil menindak sekitar 52 juta ya, 5 batang. Itu seluruh, jadi dari Sumsel, Jambi, Bangka Belitung itu sekitar 52 juta batang ya. Terus potensi bayarnya itu sekitar 9 miliar. Potensi bayarnya sekitar 9 miliar. Potensi kurang bayarnya, kerugian negara itu sekitar 9. Kalau tahun 2020 itu jumlah batangnya menjadi 23 juta batang yang berhasil kita tangani ya. Dengan potensinya sekitar 12 miliar. Potensi kurang bayarnya, kerugian negara itu ada sekitar 12 miliar yang berhasil kita selamatkan. Jadi selama 2 tahun totalnya itu ada 22,8 miliar untuk pajak yang loss dari rokok ilegal itu sendiri ya. Baik. Nah, Pak Wibowo, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung segmen. Terima kasih banyak, ini sudah membagikan informasi ya mengenai topik hari ini, cukai rokok naik, siapa yang diuntungkan.